Ya, kembali di Metro Siang pemirsa, kali ini kita akan mengulas terkait kondisi warga kampung Susun Bayam yang akhirnya meninggalkan rusunnya yang berada di sebelah Jakarta International Stadium atau JIS. Mereka terpaksa keluar setelah mendapati kesepakatan di dalam mediasi antara pihak Jakpro selaku pengelola dan juga warga. Warga yang menempati kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS meninggalkan hunian mereka. Terlihat petugas dari Satpol PP, PPSU, dan security membantu warga untuk mengemasi barang-barang warga ke dalam truk box untuk dibawa ke hunian sementara di Jalan Tongkol Ancol, Jakarta Utara. Mereka akhirnya pindah setelah mendapat kesepakatan dalam mediasi oleh pihak Jakpro. Sebelumnya terjadi kericuhan lantaran warga menolak untuk meninggalkan kampung Susun Bayam yang mereka tinggali. Hal ini lantaran belum adanya kesepakatan oleh pihak Jakpro. Diketahui warga kampung Susun Bayam menempati kampung Susun Bayam setelah rumah mereka digusur oleh pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Posisinya jauh, jadi seorang punya sendiri kayak bangsanya. Tentang jabatan dapat gaji. Suruh masuk kan ya? Gue bilang suruh masuk ya. Ini cuma tugas kami yang tidak bisa. Siapa yang bilang tadi dulu? Koordinasi dulu, Bang. Koordinasi sama saya warga. Koordinasi sama siapa? Bapak nggak usah teriak-teriak, Pak. Ya makanya udah bertahan begini. Koordinasi. Jangan begitu, Pak. Nah, konflik panjang terkait dengan kampung Susun Bayam ini memang sudah terjadi pemirsa sejak diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan tahun 2022. Nah, ketika ada pergantian pemerintahan, mulailah kampung Susun Bayam ini menuai polemik karena warga yang sebelumnya dijanjikan untuk bisa tinggal di kampung tersebut ternyata dipersulit oleh PJ Gubernur yang baru. Nah, apa sebenarnya alasan dari pemerintah atau Pemprov DKI saat ini? Sebelum kita akan mencari tahu alasan sebenarnya, kita lihat dulu awal mula kenapa kampung Susun Bayam ini kemudian harus dibangun. Nah, kita akan lihat awalnya pemirsa, memang pada tahun 2022 wilayah kampung Susun Bayam ini dahulunya merupakan taman bersih manusiasi berwibawa atau BMW yang dikelilingi oleh rawa dan juga kebun sayur. Oleh karena itu memang banyak warga di sekitar kampung Bayam ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Nah, kemudian 2006 sampai dengan 2008 terjadi pengembangan kepadatan penduduk, warga melakukan aksi menuntut keadilan dan juga meminta ganti rugi penyediaan kebutuhan dasar hidup, khususnya ini hunian yang layak. Pada tahun 2013 sampai dengan 2017 di masa jabatan Gubernur Jokowi, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, terjadi penggusuran lagi di area Taman BMW ini dengan alasan bahwa memang warga yang ada di sini ada warga penggarap dan ini adalah tanah milik pemerintah. Dan selanjutnya setelah itu pada tahun 2017 adalah masa jabatan dari Gubernur Anies Baswedan, di mana jelang Pilkada DKI, warga Kampung Bayam bersurat ke DPR RI untuk meminta penggusuran dihentikan dan juga meminta urusan Kampung Bayam menjadi keputusan Gubernur terpilih. Dan pada saat itu Anies Baswedan menjadi Gubernur terpilih dan kemudian Anies berjanji kepada warga untuk melakukan jajak pendapat dengan DPRD dan juga sejumlah pihak terkait termasuk melakukan sosialisasi kepada warga dan pada saat itu memang tidak ada suatu hambatan yang cukup berarti, semuanya lancar dan kemudian didirikanlah JIS, rancangan pembangunan JIS, dan sebagai kompensasinya warga yang berada di sekitar JIS akan dibangunkan hunian yang layak oleh Anies Baswedan sebagai bagian dari kompensasi Pemprov DKI. Dan ini merupakan janji awal kemudian JIS dibangun oleh Anies Baswedan. Kita akan lihat seperti apa komitmen dari Anies Baswedan dari dulu sampai dengan sekarang, di mana ia menyayangkan bahwa program yang memang ia lakukan atau dia rencanakan untuk warga Kampung Bayam sampai saat ini belum terrealisasi dengan baik, di mana ia mengingatkan bahwa warga Kampung Bayam sudah mendapatkan janji dari pemerintah, bukan janji dari seseorang. Janji dari pemerintah dan juga pemerintah itu harus menunaikan janjinya. Kalau itu dituntaskan, maka pemerintah dipercaya rakyat. Tapi kalau tidak pemerintah tidak akan dipercaya oleh rakyat dan itu harus dijaga sama-sama. Nah, ini adalah statement Anies Baswedan terakhir yang menyatakan bahwa
pada saat Kampung Bayam itu berdiri dan JIS sudah selesai, itu sudah menjadi hak bagi warga Kampung Susun Bayam untuk dapat menempati hunian yang layak. Tapi ternyata ketika PJ Gubernur yang baru, kita akan lihat ia tidak melanjutkan pembangunan atau bahkan proses penempatan hunian ini bagi warga, tapi justru meminta warga untuk menempati hunian sementara lainnya yang diagendakan oleh PJ Gubernur di pemerintahan saat ini. Kita akan lihat bahwa Pemprov DKI tidak mungkin menelantarkan warganya. Sudah itu saja kuncinya. Saya juga memikirkan mereka. Pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok. Kurang lebih bisa 150 sampai dengan 200 unit. Dan untuk siapa? Untuk warga terprogram dan juga warga Kampung Bayam. Nah, meskipun ada pernyataan seperti ini dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono, namun ia belum bisa menjelaskan kenapa jika memang ini menjadi bagian dari program untuk warga dan juga mensejahterakan warga, kenapa kemudian tidak langsung saja melanjutkan kampung susun Kampung Bayam yang memang sudah dianggarkan dan juga sudah mengeruk biaya yang tidak murah dari Pemprov DKI, kemudian bisa langsung dimanfaatkan untuk warga Kampung Bayam. Bahkan ini ketika kemudian PJ Gubernur sekarang membuka lahan baru dan membuka ruang hunian baru di tahun 2025, banyak pihak yang menilai bahwa ini adalah sebuah pemborosan. Dan kita akan lihat sebenarnya seperti apa sih Kampung Susun Bayam ini terdiri dari 3 tower dengan 4 lantai di setiap towernya. Dan ini memang cukup luas di masing-masing lahan towernya pemirsa. Luas area per tower itu 17.354 meter persegi. Dan total di dalamnya memuat 138 unit hunian. Dan ini sudah diperkirakan sudah cukup sesuai dengan data dari warga Kampung Bayam yang ada di wilayah tersebut ya. Dan penghuni Kampung Susun Bayam sampai dengan Desember 2023 memang sudah melakukan perpindahan untuk menghuni dari Kampung Susun Bayam ini sebanyak 60 KK, tapi ternyata sampai dengan separuhnya itu ternyata memiliki kendala-kendala ketika pindah ke Kampung Susun Bayam karena tidak memiliki aliran listrik dan juga tidak ada air bersih. Karena pihak Jakpro sendiri menilai bahwa tinggalnya warga di Kampung Susun Bayam itu masih statusnya ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PJ Gubernur sekarang, karena warga sebelumnya sudah memiliki kesepakatan bahwa mereka sudah menerima ganti rugi dari pihak Jakpro untuk kemudian tidak menempati Kampung Susun Bayam ini. Kemudian seperti apa alasan dari Pemprov DKI kenapa kemudian warga Kampung Bayam yang sudah tinggal di Kampung Susun Bayam ini harus diusir dan bagaimana mereka ke depannya? Ada beberapa alasan yang sangat umum sampai saat ini dijelaskan oleh Pemprov DKI bahkan pihak Jakpro sendiri. Adanya persoalan perizinan. Yang kedua administrasi, tarif hunian yang dinilai tidak sesuai. Bahkan dari warga Kampung Susun Bayam sendiri menilai bahwa tarif hunian yang dijanjikan di masa Anies Baswedan itu tidak sesuai dengan hal yang harus mereka bayarkan di saat PJ Gubernur sekarang, yaitu kalau sekarang 1,5 juta per bulan itu sangat memberatkan warga dan rencana pengalihan pengelolaannya. Jadi sebenarnya dalam permasalahan Kampung Susun Bayam ini banyak sekali hal-hal yang memang sebenarnya tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang memang sejak awal sudah disampaikan oleh warga. Akhirnya warga pun kemudian melakukan gugatan, di mana gugatan tersebut dilakukan oleh 123 warga dari Kampung Bayam yang merasa terkatung-katung sampai dengan saat ini. Namun ketika pada akhirnya selama berbulan-bulan mereka juga tidak mendapatkan kepastian terkait dengan nasib hidup mereka, akhirnya pihak Jakpro dan juga Pemprov DKI pun juga melakukan negosiasi dan mediasi. Meskipun sempat menolak, tapi akhirnya sampai dengan Rabu malam kemarin dan sampai saat ini warga Kampung Bayam akhirnya semuanya bersedia untuk melakukan perpindahan ke rumah atau ke rusun sementara daripada hidup mereka tidak jelas. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mereka kemudian juga mempertanyakan, mereka saat ini tinggal di hunian sementara, tapi seperti yang disampaikan oleh PJ Gubernur bahwa ketika kemudian ada hunian baru yang nanti akan dibangun itu baru tahun 2025. Nah, bagaimana kemudian nasib warga dari tahun 2024 sampai dengan 2025 ini masih menjadi tanda tanya dan warga masih terus memperjuangkan hak-hak mereka dan semoga ini bisa menjadi salah satu
hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya Jakpro sendiri untuk bagaimana nanti kelanjutan dari hidup warga. Padahal Kampung Susun Bayam ini pun sebenarnya dibangun adalah tidak hanya sekedar sebatas hunian tapi juga menjadi hunian yang produktif bagi warga dan juga para petani di sekitarnya. Nah, itu pemirsa sedikit ulasan terkait dengan konflik dan juga polemik dari Kampung Susun Bayam dan kita akan melihat bagaimana update-nya. Semoga ini permasalahan bisa selesai secepatnya. Itu Anggi, persoalan yang masih menjadi PR besar di DKI Jakarta tidak hanya persoalan macet dan polusi, tapi di Kampung Susun Bayam ini karena ratusan warga ini memiliki ketidakpastian hidup. Ya, semoga memang ada jalan keluar juga ya, karena ini bergantung soal hidup orang loh ya, Yohana, dan ini penting sekali untuk ditindaklanjuti. Baik Yohana, terima kasih, dan pemirsa nanti kami akan kembali usai jeda. Kami akan hadirkan perkembangan dari acara pertemuan perairan dunia atau juga World Water Forum yang sedang berlangsung saat ini di Bali. Apa saja hasil pertemuannya dan Indonesia apa saja juga prestasinya, kami hadirkan usai jeda. Didukung oleh Mie Sedap Soto, nomor 1 sotonya, nomor 1 sedapnya. Stop wasting time. To get more out of life, go. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.